Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga tetap sehat dan penuh semangat ya. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, silakan berdoa dulu ya biar diberi kemudahan dan kelancaran dalam pertemuan kali ini. Oke. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, dalam pertemuan kali ini Ibu memberikan pemantapan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan lewat video pembelajaran ya, yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebagian dari kamu sudah mengirimkan tugasnya kepada Bu Lutfi. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya atas atensi kalian, atas semangat kalian. Semoga kalian istiqomah. Di antaranya yang sudah mengerjakan, sudah mengirimkan tugasnya ada 9 siswa ya. Jadi kurang satu ini yang dapat bonus ya. Di antaranya Adiansa, Menza, Naura, Sally, Vita, Zahro, Ainun, Ria, Raisa, dan siapa itu Brian ya. Jadi kurang satu siswa lagi akan menjadi 10 tercepat. Oke anak-anak, terima kasih atas 9 siswa ini. Semoga tetap istiqomah ya. Nah sekarang pemantapan untuk materi apa? Menggambar grafik. Mungkin sebelum pemantapan kalian ada pertanyaan yang perlu kalian sampaikan. Silakan ya. Sambil Ibu share screen dulu ya. Ini. Oke, ini ya. Ada pertanyaan yang mungkin ingin kalian sampaikan dalam pertemuan kali ini? Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Bisa ya? Mensa bisa? Bisa, Bu. Latihannya. Oke, gampang kok ini ya. Jadi dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, ini yang perlu Ibu tekankan di sini anak-anak ya. Untuk langkah menggambar, kemudian grafik tentang grafik kuadrat perubahan nilai A, B, C itu sudah dibahas tuntas di video pembelajarannya. Mudah-mudahan kalian sudah mengikuti dan menyimak dengan baik ya. Walaupun durasinya agak panjang, sekitar 30 menit itu ya, lebih ya. Tapi itu cukup kalau kalian bisa menyimak dengan baik tanpa di skip-skip, insya Allah dapat dipahami ya, insya Allah. Nah sekarang yang Ibu tekankan di sini tentang langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi ada 3 langkah untuk tahap awal ya anak-anak. Untuk tahap awal, untuk tingkat dasar menggambar grafik kuadrat itu ada 3 langkah. Yang pertama, kalian harus menentukan pasangan koordinatnya dulu dengan melengkapi tabel ya. Jadi biasanya dalam soal itu sudah ada tabelnya seperti ini, sudah ada tabelnya. Kalian tinggal melengkapi. Nah, melengkapinya nanti kalian diperintahkan untuk menghitung nilai Y ya. Nilai X sudah ditentukan, diketahui. Perlu kalian pahami untuk nilai X ini sebetulnya terserah kalian anak-anak, terserah yang membuat soal, terserah kalian bebas untuk nilai X ini. Nih ya. Jadi karena ini sudah ditentukan yaitu yang dihitung. Tapi untuk langkah selanjutnya itu bebas saja. X itu berapa saja bisa disubstitusikan ke nilai fungsi X ini ya. Jadi ini melengkapi tabel dulu. Kemudian yang kedua, menempatkan titik-titik koordinat ya. Jadi ini sudah ketemu titik-titik koordinatnya nanti ditempatkan pada bidang koordinat. Ibu minta dalam tugasnya itu menggambarnya pakai kertas berpetak ya, jangan kertas polos, kertas berpetak dulu ya. Kemudian yang ketiga, terakhir, hubungkan titik-titik koordinat sehingga menjadi kurva mulus. Ini perhatikan, kurva mulus. Jadi kurvanya harus bagus ya. Seperti bentuk parabola itu, harus bagus. Tidak boleh benjol-benjol ya. Harus mulus berbentuk parabola. Makanya nanti
dalam menghubungkan titik-titik koordinatnya itu harus yang rapi gitu anak-anak ya, yang rapi itu. Jadi sehingga menjadi kurva mulus berbentuk parabola. Oke, kita praktekkan di sini. Kalian sambil ya, sambil apa? Menyiapkan buku tulisnya ya atau kertas untuk menghitung. Oke ya. Sekarang kita isikan ini tabelnya, ini fungsinya sudah diketahui, Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 ya. Ini X-nya kisaran antara min 4 sampai 5. Jadi negatif 4, negatif 3, dan seterusnya sampai 5 ya. Kita cari dulu ini untuk kolom yang kedua kita isi ya. Kita hitung di sini, di kertas oret-oretannya. Oke ya. Bentar ya. Ini Ibu dulu, Ibu pilih dulu apa? Pulpennya. Ayo Ibu yang menuliskan ya. Kalau yang pertama, jika X-nya sama dengan negatif 4. Ya, kita ingin mencari nilai Y-nya. Y itu rumusnya apa? Ditulis dulu. Ayo. X kuadrat. Iya. Min X. Min 12. Min 12. Oke. 12. Ayo langsung diisi nih. Min 4. Iya. Kuadrat. Oke. Terus? Kali. Dikurangi. Buka kurung. Min 4. Min ya. Dikurangi 12. Iya. Terus? 8. Kok 8? 16. 16 dong. Ini dengan ini 16. menjadi apa? Ini dengan ini menjadi apa? Plus. Oke. 4. Iya. 20. Min 12. Berapa ini hasilnya nih? 16 tambah 4? 8. 20 dikurangi 12, 8 ya. Oke. Nah, kalau Y-nya ketemu 8, berarti nanti koordinatnya adalah min 4,8. Ditulis di sini ya. Min 4,8. Nah, gitu. Sekarang lanjut kalau X-nya sama dengan negatif 3. Oke, ayo. Dengan langkah yang sama. Tidak usah ditulis rumusnya, langsung masukkan angkanya, yuk. Negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat. Min dikurangi S. Min 3 ya. Min 3. Terus? Min 12. Ya. Sama dengan? 9. Plus 3. Ya. 3. Min 12. Ya. Berapa hasilnya? 0. 0. Oke. Berarti ini min 3,0. Min 3,0. Oke, kita lanjutkan. Yang titik ketiga. Titik ketiga adalah jika X-nya sama dengan negatif 2. Negatif 2. Yuk. Min kurung min 2 pangkat Ya. 2. Terus? Min buka kurung min 2 min 12. Terus? 4 plus 2. Iya. 12. Iya. Berapa ini? 6. Negatif 6. Ya, negatif 6. Ya, negatif 6 ya. Berarti ini nanti negatif 2, negatif 6. Lanjut. X sama dengan negatif 1. Jadi ini latihan menghitung ya. Y sama dengan, yuk. Negatif 1 kuadrat. Iya. 1 kuadrat. Terus? Min 1. Terus?
Min 6. Min Min 12. 12. Jangan sampai berubah ya. Ini berapa ini? 1 Iya. Ini? plus 1. Iya. Berapa Min hasilnya? 10. Min Min 10. 10. Tulis di sini berarti negatif 1, negatif 10. Oke, sekarang X sama dengan 0. Ya, Y sama dengan, yuk. 0 kuadrat. Iya, 0 kuadrat. Dikurangi? 0. Iya. 0. Dikurangi 12. Min 12. Berapa hasilnya ini? Min 12. Min 12. 0 itu sudah tidak ada ya. 0 dikurangi 12 ya min 12 ya. Ini min 12. Berarti ini 0, min 12. Lanjut. 12. Ya, sekarang X sama dengan 1. 1. Yuk. 1 kuadrat. Iya. Terus min miliknya rumus Min 1. 1. Tidak usah min 1 ya. 1 ya. Ini miliknya Iya, rumus. 1. Angkanya kan yang dimasukkan 1. Dikurangi 12 ya. Yuk. 1 kuadrat. 1. Kurangi 1, kurangi 12. Berapa hasilnya itu? Min 12. Min 12. Oke. Berarti 1, min 12. 1, min 12. Lanjut yang X sama dengan 2. Yo. 2 kuadrat. Oke. Negatif 2. Negatif 12. Iya. 2 kuadrat berapa? 4. Iya. Min 2 ya. Min 12. Iya. Berapa ini jadinya? 4 kurangi 2 berapa? 2. 2 dikurangi Min 10. min 10. Oke. Coba perhatikan ini ya. Bentar ya. Iya. 2, negatif 10. Nah, perhatikan ini pada tabel. Kamu fokus pada Y-nya ya. Kalau hitunganmu benar ya, dalam fungsi parabola, grafik bentuknya parabola pasti imbang anak-anak. Imbangnya itu begini. Kalau ini berulang, ini min 12, ini sama min 12. Kamu fokusnya ke Y ya. Pasti nanti ini berpasangan dengan ini. Nah, gitu ya. Soalnya kalau tidak berpasangan, dia tidak akan berbentuk parabola. Karena parabola itu bentuknya kan begini kan. Gini atau begini kan. Nah, ini pasti ini sama. Ini dengan ini gitu. Ini dengan ini gitu ya. Jadi itu. Jadi tanpa menghitung melanjutkan, ini kalian bisa dituliskan 3, berapa? 6. Ya. Jadi ini dengan ini. Nah, gini ya. Ini nanti dengan ini. Berarti ini berapa ini? 4,0. 4,0. Yang ini? 5,8. 5,8. Nah, tentunya kita bertanya, iya ta? Apa benar ta? Cobalah dihitung. Ini kita hitung ya. Kita coba ya. X sama dengan 3. Apa benar nanti Y-nya sama dengan negatif 6 ya? Kita hitung. Kan belum dihitung itu. X sama dengan 3 ya. Ayo kita hitung. X sama dengan 3. Kita coba. Berapa ini? 3 kuadrat. Oke, 3 kuadrat. Dikurangi? Dikurangi 3. Kurangi? 12. 12. Oke. 3 kuadrat berapa? 9. 9 kurangi 3 dikurangi 12. 9 kurangi 3 berapa? 6. 6. 6 kurangi 12? Negatif 6. Negatif 6 itu. Ya, jadi itu pasti. Kalau X-nya sama dengan 4 pasti 0. Cobalah. Kalau X sama dengan 4. Itu pasti 0 nanti. Ini berapa ini? 4 kuadrat. 4 kuadrat dikurangi 4. 4 kurangi 12 ya. 4 kuadrat berapa? 16. 16 kurangi 4 kurangi 12. 16 kurangi 4 berapa?
12. 12 kurangi 12. 0. 0 ya ini. Kalau 5 pasti 8. Seperti itu anak-anak. Berarti kalau imbang seperti ini bilangannya pasti nanti ini hitunganmu sudah benar ya. Jadi ini untuk mengecek hitungan. Tapi kalau ndak imbang, ini misalkan min 10. Yang ini kok min 1 hasilnya. Ndak mungkin lah nanti gambarnya bukan parabola. Nanti jadinya nanti gini. Bisa jadi nanti gini. Sampai di sini dia mulus ya. Dia seperti ini. Lah sampai di titik ini ternyata ndak di sini tapi di sini misalnya. Lah morong ini. Pas kemudian kembali ke sini lagi, maka dia tidak akan jadi parabola ya. Jadi kalau parabola dia teratur. Jadi ini dengan ini dengan ini dengan ini ya, sama. Nanti kalau digambar nanti menjadi parabola. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan menggambar? Ini masih tahap kedua, ini sudah ya. Tahap kedua ini koordinatnya nanti kita tempatkan pada bidang koordinat ya. Kita lanjutkan. Ibu stop share dulu, ganti yang ini yang GeoGebra ya. Pada bidang koordinatnya. Nah ini ya sudah Ibu siapkan bidang koordinatnya seperti ini ya. Fungsinya tadi Y sama dengan X kuadrat min X min 12 ya. Titiknya ini sudah dihitung tadi. Ini ada min 4,8, min 3,0 ya, min 2, min 6, negatif 1, negatif 10. Bisa dibaca min, bisa dibaca negatif ya. 0, negatif 12, 1, negatif 12, 2, negatif 10, 3, negatif 6, 4,0, 5,8. Ya benar ini ya. Benar ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan bidang koordinatnya. Jangan lupa ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ini diberi angka ya. Ini 0, 1, 2, 3. Ini harus sama, makanya pada kertas berpetak gambarnya. Jadi kalau satu petak ya semuanya satu petak. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini negatif 1 dan seterusnya. Ini juga 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ini negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kemudian kamu lihat ini angka terendah untuk sumbu Y. Sumbu Y kan angka yang kedua. Itu min 12. Jadi kamu menyiapkan untuk sumbu Y ini yang tegak ini. Ini paling rendah harus min 12 supaya nanti tercover. Bisa tergambar di sini semua. Jadi kamu siapkan yang sumbu Y ini paling kecil min 12. Paling besar adalah berapa? 8 ya. Jadi 8 ada angka min 12 di sini. Kemudian untuk sumbu X-nya paling rendah min 4 ini ya di sini, paling tinggi nanti 5. Jadi nanti grafiknya berkisar di sini nanti ya. Oke, mulai kita gambar titik yang pertama 4,8 min 4,8 ya. Negatif 4,8 berarti posisinya di sini ya, negatif 4,8. Nah, ini di sini ya. Jadi negatif 4,8. Titik yang kedua berapa? Ini negatif 3,0 ya. 0. Berarti nanti posisinya kamu lihat di sini ya, negatif 3,0. Kemudian yang ketiga negatif 2, negatif 6. Ya, negatif 2, negatif 6 di sini posisinya. Negatif 2, negatif 6 ya. Kemudian Ibu tarik ke atas dulu. Sekarang titik yang ketiga, keempat. Negatif 1, negatif 10. Ini ya, di sini. Ya, ini titiknya. Kemudian yang kelima 0, negatif 12 di sini. Yang keenam titiknya 1, negatif 12 ya. Berarti ini ya perhatikan ini imbang. Kemudian yang ini pasti di sini nanti ya, harus imbang dengan ini negatif 10 ya. 2, negatif 10. Kemudian 3, negatif 6. Jadi harus imbang ini dengan ini ya. Kemudian 4,0. 4,0. Yang terakhir 5,8. Nah, yang terakhir ini. Nah, ini kalau sudah titik-titiknya dipasang, terakhir adalah menghubungkan titik-titik ini sehingga menjadi kurva mulus berbentuk parabola. Jadi ini dihubungkan ya. Harus melengkung ya, harus melengkung. Nah, perlu kalian ketahui dalam menghubungkan titik ini, jadi 0, min 12 dengan 1, negatif 12.
Enggak boleh ngubungkannya gini, seret gini enggak boleh. Tapi harus ada puncaknya karena parabola itu ada puncak parabola ya. Jadi harus gini, melengkung gini gambarnya ya. Jadi harus dilengkungkan gini. Enggak boleh seret gini enggak boleh. Kan ini namanya apa? Tumpul ya, enggak boleh tumpul. Jadi harus meruncing di sini ya. Untuk lebih jelasnya grafiknya adalah seperti ini. Nah, seperti ini grafiknya ya. Jadi perhatikan ini. Ini kan enggak digambar gini, seret gini enggak digambar, tapi gambarnya lengkung ya, lengkung serit gini. Ya, nanti akan Ibu lihat itu, Ibu koreksi. Gambarnya harus melengkung gini. Ya, itu. Kalau apa? Tumpul enggak boleh ya. Jadi ini. Nah, perhatikan anak-anak di video pembelajaran sudah dijelaskan. Kalau A-nya ini A-nya kan 1 ya, positif, nanti dia akan terbuka ke atas ya. Gambarnya gini. Tapi kalau A-nya negatif, ini angka di depan X kuadrat misalkan negatif 5, maka nanti gambarnya tertelungkup gini. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian titik potongnya dengan sumbu. Titik potong dengan sumbu X, berarti yang ini anak-anak, ini namanya perpotongan grafik dengan sumbu X yaitu di titik min 3,0 dan di titik 4,0. Ini untuk pertanyaan yang berikutnya ya, ada pertanyaan itu ya. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y yang ini anak-anak. Ini sumbu Y-nya. Kemudian ini grafiknya, berarti perpotongannya di sini yaitu 0, min 12. Itu namanya titik potong grafik dengan sumbu Y ya. Jadi nanti bisa kamu lihat ya. Tergantung ini, kalau ini negatif 12, maka titik potongnya ke 0, negatif 12. Titik potong dengan sumbu Y ya. Titik potong dengan sumbu Y. Bentar. Nah ini 0, min 12. Tapi kalau persamaannya itu ini min 5, maka nanti perpotongannya nanti di sini ya. 0, min 5 di sini. Min 5 di sini ya. Karena ini skalanya 22 ya. Jadi itu. Jadi nilai yang belakang ini menentukan titik potong antara grafik dengan sumbu Y. Seperti itu anak-anak. Yang penting kamu fokus bisa menggambar itu dulu ya. Karena tujuan utama di sini adalah kamu bisa menggambar grafiknya. Nah seperti ini mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Ya, Vita ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Bu. Enggak ada. Hari ini ada pertanyaan hari ini? Hari ini enggak ya? Enggak ada ya? Ya kalau enggak ada, Iya, Bu. mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini Ibu stop dulu sebentar. Ini ada yang perlu Ibu sampaikan. Sebetulnya di video itu sudah ada, sudah disampaikan ya. Tentang ini anak-anak. Perubahan ini, bentar ya. Perubahan, oh sudah habis waktunya. Ini anak-anak, perubahan nilai A, B, dan C. Ini Ibu start dulu. Perubahan nilai A, B, dan C terhadap bentuk grafik ya. Kalau Ibu animasikan yang A, maksudnya A ini Ibu rubah-rubah nilainya ya. Saya klik animasi A. Nah, A ini Ibu rubah. Coba perhatikan menjadi apa grafiknya, perubahannya kalau A berubah. Ini perhatikan ini ya. Nah, seperti itu. Ini terjadi kalau A-nya positif, jadi terbuka ke atas grafiknya, ya. Tapi kalau A-nya negatif, nah seperti ini, dia terbuka ke bawah. Ini A-nya negatif. Perhatikan ini, negatif 8, negatif 9, dia akan terbuka ke bawah ya. Ini yang A, ini ya, yang A. Nah, kalau A-nya positif 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, maka terbuka ke atas. Gambarnya gini. Ini kalau perubahan A-nya ya. Jadi bisa kalian simpulkan nanti. Sekarang kalau A-nya Ibu buat, misalkan A-nya itu Ibu buat 0 ya. Misalkan A-nya Ibu buat 0. 0. Mudah-mudahan mau ini. Oh, enggak mau. Kalau A-nya 0, nanti
Enggak mau ini. Jadi kalau A-nya 0 anak-anak, nanti dia menjadi garis lurus ya, bukan kurva. Makanya A itu tidak boleh 0. Sekarang kalau B-nya yang dianimasi, B yang berubah ya. Perhatikan kalau B yang berubah. Nah, seperti ini. Bentuk grafiknya tetap ya. Bentuk grafiknya tetap ya. Tapi pusatnya ini berubah terus, berpindah ya. Nah, ini untuk yang B, animasi B. Kalau B-nya berubah-ubah ya. Ya. Sekarang kalau C-nya yang berubah, perhatikan, saya tunggu posisi yang bagus, C berubah, C berubah. Nah, kalau C-nya berubah, bentar. Nah, ini begitu C itu negatif, dia maka akan memotong di titik negatif ini ya. Jadi seperti itu. Ini posisi di sini. Nah, ini C-nya. Jadi dia perpotongan terhadap sumbu Y tergantung nilai C. Kalau C-nya pas 7, atau 4, 3, ya, maka dia akan berpotong di sana. Ini adalah animasi-animasi atau perubahan-perubahan nilai A, B, dan C. Supaya lebih jelas, bisa kalian lihat lagi pada video pembelajarannya. Karena sama ini. Alat yang Ibu pakai dalam video pembelajaran seperti itu juga. Demikian anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, Ya, Bu. sebelum Ibu tutup, silakan menyalakan videonya, akan Ibu foto untuk kenang-kenangan. Silakan Mensa. Arini, Rafael, Ainun. Lagi 1, 2, 3. Oke, Arini belum pakai jilbab ya. Naura, Ainun, mana ini? Tia Raisa. Oke. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa kalian juga moto ya. Ini daftar hadirnya bisa kamu lihat, itu bisa difoto ya daftar hadirnya ya. Oke anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang penuh berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.